Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo sahabat Berita Indonesia Link, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Jumpa lagi dengan Bang Oni di Berita Indonesia Link Pagi. Nah, Anda yang saat ini berada di Aceh sampai Papua, Bang Oni berharap dalam keadaan sehat walafiat, karena itu yang penting saat ini. Jumlah pandemi COVID di Indonesia makin meningkat, meskipun di Jakarta sudah melakukan PSBB pengetatan. Dan kemarin Bang Oni banyak mendengar berita duka. Salah satunya adalah wafatnya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami keluarga besar kerabat Berita Indonesia Link mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Bapak Haji Saifullah. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik. Di samping itu juga, sahabat Berita Indonesia Link, kita banyak mendengar berita duka mereka yang wafat karena positif COVID. Jadi, tidak usah main-main lagi. Waspada itu penting. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, stay at home. Kalau bisa work from home. Nah, selain berita mengenai perkembangan COVID, nanti ada juga berita mengenai Ahok yang membuka borok direksi Pertamina. Waduh, ini komisaris utama membuka borok direksinya nih. Dan banyak lagi. Selain itu juga ada berita olahraga, nanti akan ada juga dari Pilkada serentak 2020 dan juga perakiraan cuaca hari ini. Inilah Berita Indonesia Link Pagi. Tapi sebelum menyaksikan beberapa informasi, ada enaknya kita pagi-pagi hari ini nyeruput dulu. Mau nyeruput kopi boleh, teh boleh. Kalau Bang Oni senengnya lemon tea. Oke, berita pertama akan disampaikan berita duka wafatnya Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah yang kemarin juga langsung dimakamkan. Kabar duka datang dari Pemprov DKI Jakarta. Sekda DKI Saifullah meninggal usai positif virus corona. Kabar meninggalnya Saifullah beredar siang ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pegawaian Negara atau BKD Khaidir. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik. Seperti diketahui, Saifullah tengah berjuang melawan virus corona yang dideritanya pada Selasa 15 September 2020. Anies juga mengajak seluruh jajarannya mendoakan kesembuhan Saifullah. Selain itu, Anies mengajak untuk mendoakan seluruh warga DKI yang positif COVID-19 segera diberi kesembuhan. Khaidir menyebut Saifullah meninggal pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Diketahui Saifullah terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu dan dirawat di rumah sakit. Keduanya tergolong orang tanpa gejala. Sebelum jatuh sakit, Saifullah cukup aktif terlibat dalam berbagai rapat dengan DPRD DKI Jakarta hingga proses pengambilan keputusan terkait penanganan COVID-19 di ibu kota. Terakhir, Saifullah menginstruksikan agar waktu bekerja aparatur sipil negara yang bekerja di kantor dibatasi hanya 5,5 Ya, Sekda DKI Jakarta Haji Saifullah wafat. Anies Baswedan dan seluruh jajaran di Balai Kota melepas jenazah almarhum dengan penghormatan terakhir. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Upacara selesai. Persiapan pelepasan jenazah. Pada jenazah almarhum kepada jenazah almarhum Ya, Sekda DKI Haji Saifullah wafat kemarin hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan langsung dimakamkan di hari yang sama. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, masih informasi mengenai COVID-19. Bagi Anda yang ingin berterbangan dengan pesawat sebelum ke bandara, sebaiknya Anda sekarang hadir lebih awal. Karena apa? Kalau Anda membawa bukti hasil rapid dan surat keterangan sehat, Anda aman. Tapi sebaiknya kalau Anda ingin melakukan rapid test di bandara, Anda datang lebih awal. Nah, biaya pemeriksaan rapid test di bandara untuk 8 bandara di Indonesia harganya Rp85.000. PT Angkasa Pura I Persero menurunkan biaya layanan rapid test di 8 bandara kelolaannya menjadi Rp85.000 dari sebelumnya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan udara. Rapid test masih menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk melakukan perjalanan udara sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 yang juga diurujuk oleh Kementerian Perhubungan. Adapun 8 bandara tersebut adalah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Samsudin Nur Banjarmasin, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Sentani Jayapura. Layanan rapid test di Bandara Angkasa Pura I telah disediakan sejak akhir Juli lalu yang bekerjasama dengan berbagai klinik melalui kerjasama dengan salah satu anak perusahaan Angkasa Pura Support. Angkasa Pura I senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi pelayanan rapid test di setiap bandara ini. Para petugas diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum bertugas menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari face shield, masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Selain itu, area layanan rapid test juga secara rutin dilakukan disinfeksi untuk memastikan kebersihannya. Meski tarif rapid test mengalami pembaharuan, setiap penumpang diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan COVID-19, seperti mencuci tangan, melakukan pengecekan tubuh oleh petugas sebelum memasuki area pemeriksaan, menggunakan masker, dan melakukan physical distancing. Selain itu juga, penumpang yang melakukan rapid test harus melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas dan mengisi formulir yang disediakan. Kemudian penumpang akan diperiksa oleh dokter dengan pengambilan darah. Gara-gara corona, Indosiar tutup 2 studionya. 13 karyawan positif COVID-19 dan 2 studio Indosiar ditutup sementara. Menurut informasi, 1 wartawan meninggal dunia
salah satu di antara 13 karyawan yang positif COVID-19. Jakarta, 13 karyawan IEP yang merupakan bagian dari perusahaan Surya Citra Media Tbk atau SCM positif virus corona. Sebagai antisipasi agar virus tak meluas, pihak manajemen menutup 2 studio Indosiar, 5 dan 6 di Daan Mogot, Jakarta Barat. Sekedar informasi, studio 5 dan 6 biasanya digunakan untuk program off-air dan on-air. Indosiar seperti Dangdut Academy, Liga Dangdut Indonesia, dan The Cool One Man Show. Hal itu disampaikan oleh Indra Yudhistira selaku Direktur Indonesia Entertainment Group. Selama penutupan, manajemen akan melakukan sterilisasi semua fasilitas, peralatan produksi maupun studio, dan melanjutkan swab test secara komprehensif kepada karyawan. IEP juga mengkaji kebijakan protokol kesehatan atau standar operating prosedur penerimaan tamu dan artis di kompleks studio Daan Mogot. Tamu dan artis yang akan memasuki kawasan studio di Daan Mogot diwajibkan untuk menjalankan rapid test terlebih dahulu. Artis yang memanggung atau mengisi acara di kompleks studio Indosiar harus rapid test, sebab baru saja dilakukan belasan pegawai positif corona di sana. Selain artis juga, ke-13 karyawan positif corona itu ketahuan setelah pihak perusahaan menggelar rapid test dan swab test terhadap para karyawannya. Sahabat Berita Indonesia Link, Anda masih menyaksikan Berita Indonesia Link pagi yang disiarkan dari Studio 10 Biling di Serpong, Tangerang Selatan. Anda masih bersama Bang Oni dan berita berikutnya, Ahok, Komisaris Utama Pertamina, membuka borok direksinya. Apa yang dibuka oleh Ahok? Kita ikuti beritanya. Basuki Cahayapurnama yang disingkat BTP alias Ahok kembali mencuri perhatian publik. Kali ini pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero itu buka-bukaan mengenai masalah perusahaan. Dalam sebuah video di akun YouTube Point, Ahok mengungkapkan sejumlah aib di Pertamina, salah satunya yang dia ungkapkan direksi yang hobi lobi menteri. Ahok pun memiliki cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya ialah lelang terbuka. Tak berhenti di situ, Ahok juga menemukan permasalahan pada sistem gaji di Pertamina. Ahok bilang, gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat itu dicopot. Ahok menyebut gaji direktur utama anak perusahaan itu bisa mencapai 100 juta rupiah. Setelah dicopot, pejabat itu tetap mendapat gaji yang sama. Alasannya, terang Ahok, karena pejabat itu orang lama. Ahok menuturkan gaji pokok pejabat itu dibuat dengan nominal yang tinggi. Menurutnya, itu sesuatu yang gila. Ahok pun menegaskan tengah memperbaiki sistem gaji ini. VP Corporate Communication Pertamina Fajriya Usman menyampaikan pihaknya menghargai pernyataan Ahok karena itu sejalan dengan program restrukturisasi Pertamina. Fajriya memaparkan Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ICO mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Selain itu, perseroan pun sudah menjalankan kerjasama dengan KPK dan dengan PPATK sejak 2018 sebagai komitmen perseroan untuk lebih transparan dan memastikan semua sesuai dengan prosedur. Ia pun mengungkapkan akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan komisaris serta stakeholder terkait agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina. Ahok mengakui sistem tersebut akan diubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Menurutnya, nantinya sistem angkat akan melakukan melalui jalur lelang terbuka. Selain perkara gaji, Ahok pun sempat menyinggung soal utang perseroan. Anggota DPR RI Arteria Dahlan versus Komnas HAM. Komnas HAM diancam anggota DPR RI akan dibuka. Waduh, buka apa nih? Jakarta,
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengancam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disingkat Komnas HAM yang kerap mengkritik DPR. Ia pun meminta Komnas HAM tak lagi-lagi mengkritisi kerja DPR dalam membuat undang-undang. Komnas HAM sebelumnya memang memberikan catatan untuk DPR terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Komnas HAM menilai pembahasan RUU ini menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat lantaran dianggap tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan memprotes Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut dia, sikap itu merupakan kegenitan. Arteria beralasan pembuatan undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Ia meminta Komnas HAM tak mengasut atau menjadi provokator dengan meminta DPR menghentikan pembahasan RUU. Arteria pun mengancam akan membongkar borol Komnas HAM yang menurutnya tak berprestasi. Menurut dia, Komnas HAM diisi oleh orang-orang yang mencari pekerjaan. Alasannya, 90% anggaran Komnas HAM digunakan untuk belanja pegawai. Ia lantas mempertanyakan kerja-kerja Komnas HAM di sejumlah sektor. Pertama, terkait konflik agraria di Blitar, Jawa Timur. Kendati Arteria tak merinci konflik apa yang dia maksud. Ia juga mempertanyakan langkah Komnas HAM menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komnas HAM sebenarnya telah berkali-kali menyerahkan berkas hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, namun berkali-kali juga Kejaksaan mengembalikan dengan dalih kurangnya alat bukti. Komnas HAM sebelumnya menyurati DPR dan Presiden Joko Widodo agar menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Komnas HAM menilai pembahasan RUU ini menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat lantaran dianggap tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat. Pada pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia memandatkan Komnas HAM untuk diantaranya memberikan saran terhadap aksesi dan ratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Ya, sekarang kita akan masuk ke berita Pilkada Serentak 2020. Nah, berita pertama, MPR RI meminta pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena masih di masa pandemi. Jakarta, Ketua MPR Bambang Susatyo menilai pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila kasus pandemi COVID-19 terus meningkat. Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus COVID-19 di 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada namun masuk zona merah dan daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPU untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan pada 2020 apabila situasi cukup riskan dikarenakan kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama. Ia juga mengomentari terkait ada 45 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 termasuk dalam zona merah COVID-19. Banyak pihak meminta pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020. Menanggapi hal ini, KPU menyebut akan tetap melaksanakan tahapan Pilkada. Dalam jadwal pelaksanaan Pilkada ini, KPU berpedoman pada PKPU dan Perpu yang telah dikeluarkan. Sehingga sebelumnya adanya putusan lain, KPU tetap melaksanakan Pilkada. Saat ini Pilkada telah sampai pada tahapan penting, yaitu verifikasi syarat calon. Sehingga hal ini membuat KPU terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Pihaknya akan mendapatkan masukan yang diberikan terkait kondisi dan tantangan Pilkada saat pandemi. KPU menerima masukan tersebut untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada baik segi kualitas maupun partisipasi masyarakat. KPU catat 26 paslon lawan kota kosong. Akankah ini jadi presiden buruk bagi demokrasi?
Komisi Pemilihan Umum memperbaharui data perkembangan tentang tahapan pendaftaran Pilkada serentak 2020. Salah satunya, data terkait jumlah daerah yang hanya diikuti satu bakal pasangan calon yang sudah mendaftar. Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perpanjangan pendaftaran bagi 28 daerah yang terdapat Bapaslon Tunggal. Berdasarkan data yang dihimpun hingga hari penutupan masa perpanjangan pendaftaran, Minggu 13 September pukul 24, hasilnya jumlah tersebut berkurang. Ilham menyampaikan 25 calon tunggal itu didapatkan setelah ada 3 bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri saat perpanjangan berlangsung. Berikut 25 paslon yang bakal bertarung lawan kota kosong. Selain itu, 6 pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak di Jawa Tengah dipastikan melawan kota kosong setelah tidak ada kandidat baru yang mendaftarkan diri. 5 dari 6 paslon tunggal tersebut merupakan petahana yakni Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Boyolali, Kebumen, Grobogan. Sementara 1 paslon bukan petahana berasal dari Wonosobo. Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Wijayanto menyoroti kontestasi politik pilkada melawan kota kosong. Ia menilai paslon tunggal dalam melawan kota kosong bukan merupakan pilihan yang terbaik dalam membangun proses demokrasi. Sebab hal ini membuat masyarakat hanya mempunyai pilihan yang terbatas, bahkan tidak adanya pilihan lain untuk perbandingan. Menurutnya, kemunculan paslon tunggal di suatu daerah merupakan refleksi bahwa partai gagal melakukan kaderisasi politik dan melahirkan calon alternatif yang bertujuan mencetak pemimpin bangsa. Selain itu, ia juga beranggapan jika paslon tunggal tidak menstimulus adanya debat dan penajaman visi misi. Tentu saja hal ini memunculkan anggapan bahwa melawan kota kosong justru lebih mudah memenangkan perolehan suara. Namun demikian, munculnya paslon tunggal juga memiliki tantangan, yakni bisa saja masyarakat akan memilih kota kosong jika tidak suka. Halo, selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi Bang Oni. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat nih. Alhamdulillah. Mbak Yuni, Alhamdulillah. kan kita barusan saja menayangkan KPU telah menginformasikan ada 26 paslon di Pilkada Serentak 2020 ini yang melawan kota kosong. Nah, salah satunya Mbak Yuni nih. Iya. Nah, kemarin kan KPU kan menutup. Jawa Tengah ada 6 Mas Ani. Oh iya, di Jawa Tengah ada 6 ya, termasuk Sragen ya Mbak Yuni ya? Iya, betul. Nah, Mbak Yuni, kemarin kan Mbak Yuni sudah wawancara khusus juga mengenai apakah kemungkinan melawan kota kosong. Ini sudah akhirnya jelas bahwa Mbak Yuni sebagai petahana akan melawan kota kosong. Nah, Iya. bagaimana strateginya melawan kota kosong? Ini kan beda nih, kalau melawan pasangan ada orangnya kelihatan geraknya. Kalau kota kosong berarti kan harus 200 kali lipat ini. Kalau kota kosong, aturan yang sekarang itu 50% plus 1 dari total yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Iya. Bukan dari total jumlah total hak pilih. Iya. Dia hanya hadir di TPS. Ya. Nah, berarti kan effortnya sendiri bagaimana dari Mbak Yuni sebagai petahana ini menggerakkan masyarakat untuk hadir ke TPS ya, meskipun dalam kondisi pandemi ini tantangannya. Betul, apalagi di Sragen kan saat ini zona merah. Ya. Dan Kapolres juga sudah mengeluarkan larangan untuk hajatan dan kumpul-kumpul yang di atas 50 orang dan 100 orang sesuai dengan kapasitas yang ada. Ya. Dan KPU juga jelas sekali menggariskan itu. Jadi perlu memang cara-cara yang kreatif. Nah, kami memilih teman-teman yang ada di media, teman-teman di medsos media kami untuk bisa bergerak memberikan informasi mengenai visi misi, kemudian progres dari pemerintah,
karena saya incumbent jadi kami sampaikan termasuk capaian-capaian yang sudah kami capai. Kalau untuk ya Mas Bang Uni, Ya, berarti akan lebih banyak memanfaatkan media digital ya atau daring dalam proses sosialisasi ya. akan lebih banyak media daring, dan tentu pada saat kampanye itu kami akan memilih, ada waktunya kampanye terbuka kan, Ya. walaupun di beberapa media kemarin mengatakan boleh mengumpulkan orang 50 dan 100 sebagainya, kami nanti akan memilih door to door sajalah menyampaikan kepada warga masyarakat program-program kita. Iya, door to door masih diperbolehkan, yang penting protokol kesehatan ya. Ya, yang penting protokol kesehatan dijalankan. Mm-mm. Door to door menyampaikan program itu Oke. boleh, Iya. diperbolehkan. Nah, dibahas juga kemarin bahwa masih boleh menyelenggarakan konser musik. Nah, apakah juga ada pemikiran Mbak Yuni juga menyelenggarakan konser musik tapi menggunakan cara virtual yang sekarang marak nih loh? Oh, kalau konser musik virtual ya, tapi kalau secara tatap muka tidak. Udah. Kalau konser musik virtual, saya lebih memfokuskan pada pekerja seni yang ada di Kabupaten Sragen yang saat ini dengan pandemi pendapatannya sangat menurun, Ya. apalagi hajatan sudah dilarang. Kami akan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Sragen saja. Oke. Kalau yang Mbak Yuni ketahui, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di pilkada sebelumnya berapa persen dan berapa targetnya di pilkada 9 Desember nanti? Target kami di pilkada 9 Desember adalah 70%, 70 sampai 75%. Mengingat kemarin itu pada saat pilgub itu hanya 60, terus kemudian pas pilpres dengan pileg kemarin sampai di angka 80-an%. Iya. Jadi ya sekitaran itulah Bang Oni, insya Allah, karena ini tidak begitu sulit dan hanya satu kali, simple caranya juga. Kalau pada waktu pileg dan pilpres itu kan 5 surat suara, ini hanya satu. Saya kira masyarakat akan langsung berbondong-bondong ke TPS. Baik. Karena ini langsung menyangkut pada Kabupaten Sragen. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Mbak Yuni, kan dua partai PKS dan Gerindra terakhir kan belum menyatakan dukungan kepada Mbak Yuni. Nah, setelah akhirnya cuman ada satu calon tunggal di Sragen, bagaimana sikap dari dua partai tersebut? Apakah mendukung atau tetap tidak mempunyai pak calon sama sekali? Gerindra pada saat sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Pak Sukiman dan Pak Irianto itu, dan sudah mengembalikan kembali kepada DPP minta petunjuk langkah selanjutnya, mengingat Pak Sukiman tidak bisa mendapatkan rekomendasi dari PKS sehingga kursinya tidak cukup. Berarti sekarang menunggu keputusan dari DPP. Sedangkan untuk PKS sudah memberikan keputusan akan abstain. Oh, oke. Berarti hanya PKS sudah ketahuan abstain ya. Gerindra masih ada lobby-lobby untuk apakah mendukung Mbak Yuni atau tidak begitu ya. Iya. Baik. Mbak Yuni, terima kasih atas waktunya, sukses, jaga kesehatan terus. Terima kasih banyak, sehat selalu ya. Ya, mudah-mudahan zona merahnya berubah menjadi kuning ya. Amin, amin. Hijau malahan ya. Ini malah di Jakarta PSBB diketatin nih. Betul. Baik, terima kasih. Banyak yang pulang kampung ke Sragen. Oh iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Bang Oni. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, itulah Mbak Yuni, Bupati Sragen yang merupakan calon petahana untuk Kabupaten Sragen di Pilkada Serentak 2020. Tetaplah bersama Berita Indonesia Link pagi. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, sekarang kita masuk ke berita cek fakta, di mana dua berita cek fakta. Yang pertama mengenai pesantren terbakar. Ini banyak di jagat maya, tapi Anda perlu tahu ini berita bohong apa palsu. Nah, yang kedua adalah Menteri PUPR menolak sepeda masuk jalan tol. Yuk kita lihat beritanya.
Melalui media sosial Facebook, akun @maurasmitun membagikan ulang sebuah artikel milik ihtisar.net yang berjudul Breaking News Pesantren Al-Quran terbakar 28 santri dan guru meninggal dunia. Semoga yang gugur dalam pesantren tersebut husnul khotimah, yang terbit pada 12 September 2020. Unggahan milik @maurasmitun telah dibagikan sebanyak 4 kali dan dikomentari oleh 22 pengguna Facebook lainnya. Tim cekfakta.com coba melakukan penelusuran terkait dengan artikel yang diterbitkan oleh ihtisar.net. Diketahui bahwa informasi yang terdapat di dalamnya merupakan gabungan dari 2 peristiwa yang berbeda, yang terjadi bukan dalam waktu dekat ini. Sementara penggunaan istilah breaking news atau berita sela yang berarti terkini pada judul menunjukkan atau dapat menggiring opini pembaca bahwa pesantren Al-Quran terbakar 28 santri dan guru meninggal dunia adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Melalui mesin pencari, diketahui bahwa isi pemberitaan pada artikel merupakan 2 peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 2017 dan 2019. Informasi pertama yang disampaikan adalah terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Quran Ittifaqiyah Tahfiz Center Kuala Lumpur, Malaysia. Melansir dari CNN.com, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 14 September 2017. Sementara informasi kedua terkait dengan peristiwa kebakaran di pesantren Al-Quran yang dekat dengan ibu kota Monrovia, Liberia. Melansir dari BBC.com, diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan kejadian yang terjadi pada 18 September 2019. Pencarian fakta juga berlanjut pada gambar yang digunakan oleh ihtisar.net. Melalui mesin pencari gambar milik Google, beberapa foto yang digunakan diketahui tidak memiliki konteks yang diberitakan. Foto pada laman pertama atau cover diketahui merupakan insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Dhaka, Bangladesh pada Februari 2019, yang dimana beritanya tidak disampaikan dalam artikel tersebut. Sementara penggunaan foto kedua yang memperlihatkan beberapa anggota pemadam tengah berusaha memadamkan api. Foto tersebut ditemukan pada laman okezone.com dalam pemberitaan berjudul 2 toko dan 1 hotel di Gorontalo terbakar yang terbit pada 7 Maret 2019. Berdasarkan pada seluruh referensi yang ada, artikel milik ihtisar.net masuk ke dalam konten yang menyesatkan. Jadi kesimpulannya, tidak sesuai fakta. Penggunaan istilah breaking news atau berita sela yang berarti terkini tidak menggambarkan situasi pada berita yang ditampilkan di artikel. Faktanya, informasi yang disampaikan ihtisar.net adalah penggabungan 2 kejadian lampau, yakni kejadian di Malaysia pada 2017 dan di Liberia pada 2019. Akun ICL mengunggah sebuah video. Video tersebut menayangkan sekelompok pesepeda masuk jalan tol dan mengambil jalur lawan arah. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa pesepeda yang masuk tol yang terekam di video tersebut terkait dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah klaim yang keliru. Faktanya, selain usulan sepeda masuk tol sudah ditolak oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Alasan pesepeda yang terekam video itu masuk tol Jagorawi adalah karena capek dan bingung tidak tahu arah. Salah satu dari rombongan pesepeda itu sudah meminta maaf atas kejadian tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar tol dalam kota ruas Kebon Nanas ke arah Tanjung Priuk dapat dilintasi oleh pengendara sepeda jenis road bike seiring animo masyarakat yang meningkat untuk bersepeda. Usulan Gubernur DKI Jakarta disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lipoto. Namun usulan tersebut ditolak oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono. Sementara itu, salah satu dari rombongan pesepeda meminta maaf karena nyelonong masuk tol Jagorawi. Sutrisno pesepeda tersebut meminta maaf atas kejadian tersebut. Selain usulan sepeda masuk tol sudah ditolak oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, alasan pesepeda yang terekam video itu masuk tol Jagorawi adalah karena capek dan bingung, tidak tahu arah. Salah satu dari rombongan pesepeda itu sudah meminta maaf atas kejadian tersebut.
Sementara itu dari berita olahraga, pembalap motor GP Marquez katanya menyerah untuk bisa naik podium. Kenapa Marquez? Alex Marquez menyadari dirinya sulit bersaing dengan para rider papan atas MotoGP 2020. Adik dari Marc Marquez itu mengaku tak bisa menjangkau posisi podium. Alex kembali gagal meraih hasil positif dalam balapan MotoGP San Marino di sirkuit Marco Simoncelli pada Minggu 13 September 2020. Rider tim Repsol Honda itu finish di urutan ke-17 dari 19 pembalap yang mampu menyelesaikan race. Penyampaiannya itu menurut satu tingkat dari hasil yang diraih Alex pada MotoGP Styria, yakni di urutan ke-16. Adapun pencapaian terbaiknya dalam 6 balapan yang sudah dijalani, yakni finish di posisi ke-8 pada seri MotoGP Andalusia. Sampai saat ini Alex Marquez baru mengumpulkan 15 poin dan menempati posisi ke-17 di papan klasemen sementara MotoGP. Hasil tersebut bisa dikatakan jeblok untuk sekelas rider tim pabrikan. Terkait kesempatan itu, untuk bisa ikut bersaing meraih podium, Alex Marquez menegaskan jika hal itu sudah di luar jangkauannya. Juara Moto2 2019 tersebut kini hanya bisa berharap yang terbaik sepanjang sisa musim MotoGP 2020. Tak hanya itu, Honda kesulitan meraih hasil bagus tanpa Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 2 kali ini, Casey Stoner, berpendapat Honda tersesat tanpa Marquez. Rider Spanyol itu diprediksi masih akan menempati sampai November mendatang, usai melakoni operasi lengan kedua pada Juli silam. Marquez mesti naik meja, bedah 2 kali dalam waktu singkat akibat mengalami kecelakaan hebat di seri pertama MotoGP 2020 di Jerez. Absennya Marquez membuat Honda pusing. Adik sekaligus tandemannya Alex Marquez tak mampu menjinakkan RC213V dari 5 balapan yang sudah bergulir. Juara dunia Moto2 itu mendapat finish terbaiknya yang saat menempati urutan 8 di Andalusia. Pada balapan terakhir di Styria, Alex bahkan gagal mengantongi poin usai finish ke-16. Sementara itu, pembalap penguji Honda yang ditugasi menggantikan Marquez, Stefan Bradl, meraih hasil lebih buruk. Dalam 3 balapan terakhir, Bradl cuma finish 17 besar, sehingga gagal menyumbang poin. Ya, kini kita masuk ke informasi perakiraan cuaca untuk semua daerah di Indonesia. Dan ini adalah kami rangkum dari BMKG. Perakiraan cuaca hari ini Kamis 17 September 2020. Denpasar siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Yogyakarta siang hari cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Jakarta siang hari cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Beralih ke Bandung, siang hari cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Surabaya, siang hari cerah, malam cerah, dini hari cerah, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Kita beralih ke Kota Bandar Lampung, siang hari cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu Kota Mataram siang hari berawan, malam hujan lokal, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kota Makassar siang hari cerah berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kota Palembang siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Ya sahabat Berita Nuseling, itulah perakiraan cuaca hari ini Kamis 17 September 2020. Dan sebelum menutup berita utama di segmen pertama ini, kita lihat dulu Billing Smile yang sudah disiapkan. Billing Smile pagi hari ini pekerjaan sulit pun jika dikerjakan dengan bahagia pasti akan menyenangkan. Ya,
Intinya kalau kita ingin mengerjakan sesuatu harus happy. Kalau happy pasti artinya bagus. Tetaplah di Berita Indonesia Link Pagi, karena setelah ini akan ada bincang-bincang angkringan Berita Indonesia Link Pagi bersama Cang Tony yang akan kita bahas masih mengenai COVID-19. Tentunya setelah PSBB Jakarta dilakukan apa yang sudah terjadi. Oke, tetap di Berita Indonesia Link Pagi. Nah, udah sampai kita di Halo. bincang-bincang angkringan Berita Indonesia Link. Cang Tony, Siap. aduh, ini PSBB udah hari keberapa nih? Kan mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sekarang ya? Hah? Belum dong? Kamis dong, sekarang udah 17 Iya, 17 Kamis ya? September. Tapi Oh, kita buka deh biar kencengan di kita ah. Oke, kalau di sini boleh deh. dia mau kelihatan gantengnya. Oh, kita nggak standar Inggris. Mana Inggris? Nah, tapi kabarnya PSBB diperketat, tapi jumlahnya masih terus naik nih. Banyak ya? Nah, tapi ada informasi juga bagi sahabat Berita Indonesia yang ingin pergi Kemana? keluar kota dengan menggunakan pesawat. Di bandara itu sekarang rapid testnya harganya 85.000, udah lebih murah nih. Oh. Nah, kita lihat dulu beritanya coba, kita ya. intip ya. Oke. Ya. PT Angkasa Pura I Persero menurunkan biaya layanan rapid test di 8 bandara kelolaannya menjadi Rp85.000 dari sebelumnya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan udara. Rapid test masih menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk melakukan perjalanan udara sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 yang juga diurujuk oleh Kementerian Perhubungan. Adapun 8 bandara tersebut adalah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Samsudin Nur Banjarmasin, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Sentani Jayapura. Layanan rapid test di Bandara Angkasa Pura I telah disediakan sejak akhir Juli lalu yang bekerjasama dengan berbagai klinik melalui kerjasama dengan salah satu anak perusahaan Angkasa Pura Support. Angkasa Pura I senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi pelayanan rapid test di setiap bandara ini. Para petugas diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum bertugas menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari face shield, masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Selain itu, area layanan rapid test juga secara rutin dilakukan disinfeksi untuk memastikan kebersihannya. Meski tarif rapid test mengalami pembaharuan, setiap penumpang diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan COVID-19, seperti mencuci tangan, melakukan pengecekan tubuh oleh petugas sebelum memasuki area pemeriksaan, menggunakan masker, dan melakukan physical distancing. Selain itu juga, penumpang yang melakukan rapid test harus melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas dan mengisi formulir yang disediakan. Kemudian penumpang akan diperiksa oleh dokter dengan pengambilan darah. Jadi ceritanya Cang, sekarang kalau pengen berpergian keluar kota naik pesawat, Oh gitu ya. kita nggak bisa mepet-mepet waktunya. Kasih Iya waktu. dong, minimal 2 jam Kasih loh. waktu dulu ya. 2 jam karena proses pemeriksaan rapid. Ya. Dulu juga. Anak kos. Ramai juga anak kosnya. Anak kos Anak datang. Reh, Yo, kita lagi ngobrolin soal COVID masih, Reh. siap. COVID makin tinggi aja, Cang. Jakarta makin tinggi ya? Makin tinggi, naik udah mau 4.000. Oh, se-Indonesia udah mendekati Se-Indonesia, 4.000. Iya, se-Indonesia. Berapa sih data-datanya sekarang, coba kita lihat nih. Sekarang Coba lihat. data-datanya nih Di di Indonesia katanya sudah 3.900 lebih. Iya, mendekati Tuh, 4.000. di kompas.com kasus harian tambah sekarang di Indonesia Nah, ini mah 3.963 orang positif COVID. ini mah 4.000 aja nih mah. Oh iya, 4.000 lah anggap. Terbanyak Ya. di DKI Jakarta yang udah PSBB ketat ya, Rik. Iya, Jakarta Berapa itu ya?
Sudah. Nah, justru karena PSBB ketat ini malah naik. Tapi ini kayaknya gitu. efek dari 7 hari sebelumnya ini. Kan 7 hari Iya, sebelumnya proses itu kan. 3 sampai 7 hari. Iya, 3-7 hari. Masa itunya benar. Katanya Jakarta kemarin itu pecah rekor juga 1293 atau 94. Begitu. Hampir 1300. Tapi begitu aja masih banyak yang nganggap kecil kayak gitu. Coba kita lihat lagi deh. Serius Slide itu? berikutnya nih, tuh. Ada PSBB ketat, Tuh. kasus COVID-19 di DKI Jakarta tak penggila hari ini. Iya. Di hari Rabu kemarin. Masih banyak Makin aja naik yang aja ya? Hah? Makin naik aja. Naik, tapi juga makin banyak yang acuh. Oh. Iya, acuh menganggap enteng. Oh gitu. Wah. Kan udah ada operasi justisi. Operasinya lebih kencang. Jakarta lebih kencang ya, Harusnya kalau tahu. harusnya dikencengin operasinya. Kalau nggak bengal. Nih, kalau nggak percaya lagi, ada Coba video yang marak di dunia maya. Nah, Ambulans ngantri menuju Wisma Atlet tempat isolasi amit. COVID-19. Yuk kita lihat deh. Amit, jangan deh. Tuh. Wih. Berapa ambulan tuh, Rey? Satu. Baru ini. Ini baru nih. Iya. Baru nih. Ini gambar hari Selasa malam ini. Iya baru. Berapa banyak, Rey? Hitung, Rey. Banyak banget. Hari lebih Minggu ya? aneh ke situ. Oh, hari Minggu pagi, Gitu, siang? pagi. Uh-huh. Belum ada hujan. Iya rame juga sih, tapi nggak ngantri. Yang keluar masuk aja. Sempet nggak ngitung berapa waktu, berapa ambulan yang masuk? Belum sejam tuh udah ada 4. Artinya yang keluar sama yang masuk ya. Jadi dua-dua ada gitu kira-kira. Tapi pokoknya gitu. Nggak tahu. Sejam aja udah banyak tuh, Cang. Nah, itu belum sejam, tapi nggak ngantri kayak itu. Nah, Nggak ngantri. Padahal Wisma Atlet itu sudah nambah tower baru loh. Justru, wah nggak tahu juga kalau baru kali baru banget kapan tuh tambahnya? Ya berapa hari yang lalu karena sudah penuh di tower yang lama ini extend tower yang baru, tapi udah terisi lagi karena sekarang yang OTG juga diisolasi. Bagus nih sih. Iya, rumah sakit kapasitasnya udah terbatas juga ya, Rey? Iya, terbatas. Nah, Rey, Udah banyak yang penuh. Oh, Rey, ruangannya. Ya, jangan dianggap enteng, udah. Rey di jalan ada ketemu operasi justisi nggak? Tadi ada ketemu di dalam pasar modern. Wah, Oh, Tangsel? Iya, Tangsel, Tangerang Selatan. Apa yang Terus diperiksanya? di Nusa Loka. Wah, Yang hebat sini. harus memperketat protokol kesehatan, harus pakai masker terutama. Wah, hebat. Ya, sudah sewajarnya tempat-tempat kota penyangga yang dekat sama DKI harus menyamai dengan DKI. Kalau enggak kan. Tapi DKI-nya juga kurang kencang. Hah? Kurang banyak. Kurang? Pusat aja barangkali. Coba ke selatan pinggir-pinggir. Gas dong. Jadi paling enggak setiap hari 1 kali. Kalau nggak pagi ya sore. Terus saya operasi. Tapi memang orangnya kurang, kita juga tahu. Ya kan sekarang kan sudah ada Satpol PP, ada polisi, ada TNI juga lo dikerahkan lo. Tapi diharapin kita sendiri deh. Nah, yang tertib ya. Memang salah satu cara adalah dari diri kita sendiri, sahabat Berita Indonesia. Iya dong. Mbak Oni juga prihatin nih, banyak sahabat teman-teman Mbak Oni di media, ya, Iya. media televisi, Iya. grupnya MNC, ya, iNews MNC ada 80 orang lebih positif. Iya. Beneran itu nggak bohong-bohong. Nah, terus di nakutin nggak tuh? Di bawah SCM ya, Indosiar dan juga SCTV ada 13 positif COVID, bahkan ada yang meninggal kemarin 1 orang ya karena positif COVID. Jadi nggak bercanda, nggak main-main nih. Di September ini COVID nggak main-main. Jadi kita harus lebih waspada lagi seperti bulan Maret April deh, Rey. Nggak jadi Hati-hati. nggak jadi ceria Septembernya. Nggak jadi. Baru ceria. Iya, boro-boro. Kondisi begini kita mikirin diri sendiri sama keluarga deh. Iya. Dan Berita Indonesia ini juga work from home ini, ya. Oh ini? Iya, mulai hari Selasa Berita Indonesia Link ini kerja dari rumah semua. Ini aja tapping juga kita jaga jarak, orang cuma sedikit. Sekarang ini aja syuting aja cuma ada 2 orang tuh. Oh iya. Iya, nggak banyak. Kita batasin ya, Re. Iya. Tapi kita tetap harus jalan dong. Harus jalan. Kasih. Media harus tetap jalan karena kita memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat butuh informasi yang benar. Ya, karena sekarang ini banyak informasi yang simpang siur, ya palsu, dapat-dapetin gitu. Tapi ini kan benar ya, kita nongol tuh ada gambarnya. Re. Ya, Cang. Jadi Rere kalau ingin bilang ke teman-teman di masa PSBB ini harus seperti apa nih ketatnya?
harus ikutin protokol kesehatannya. Iya. Kalau misalkan nggak ada yang kepentingan kegiatan di rumah, jangan dulu. Iya. Harus stay di rumah. Iya. Benar. Ya rajin-rajin juga cuci tangan. Nah, berarti Rere juga mahasiswa masih virtual nih ya? Masih virtual sampai Masih akhir tahun. Akhir tahun. Ya. Nah, contoh nih, Ya, kita berharap untuk masyarakat nih ini deh, apa namanya? Ikutin deh. Soalnya itu dari diri kita sendiri. Tapi juga nggak usah terlalu parno. Iya. Ya, tetap mesti senang-senang. Bawa happy. Nah, kuncinya gitu ya. Ya, kuncinya nonton angkringan baru happy. Enak aja lu. Oke. Nongkrong Ya, angkringan sahabat lu. Berita Indonesia Link, memang PSBB diperketat, kita juga jangan terlalu takut. Yang penting kita disiplin. Waspada dengan protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak ya. Terus cukup istirahat penting. Nah, itu deh. Makan minum vitamin cukup. Iya. Yang paling Perasaan penting- harus happy. Nah, perasaan paling penting. Karena kalau udah perasaan, urusan psikologis, itu 70% udah Iya. drop itu. Ya, kita juga terus bercita-cita loh ya. Sekda DKI Jakarta pas saya iya, orang iya, baik tuh iya. wafat karena positif Tuh, COVID. Aduh. Seminggu. Kehilangan tuh DKI Jakarta Iya, tuh. satu. Ya. Dan Bang Oni dengar juga banyak lagi ASN di Pemprov DKI Jakarta yang juga positif COVID. Mudah-mudahan segera membaik semuanya. Iya, iya, ya. iya. Yang teman-teman di Aduh, media, iya, teman-teman ASN dan Iya. semuanya yang saat ini positif COVID yang ada di Wisma Atlet dan rumah sakit Iya. segera membaik. Dan untuk Semoga. sahabat-sahabat kita juga para dokter Iya, yang benar. berjuang terus sekarang capek lagi Capek nih, lagi nih, para dokter capek. ya. Naik terus soalnya. Sabar, Sabar, ya. Ini adalah ibadah. Iya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Tetap semangat. Bang Oni, Cantoni sama Rere hanya bisa mendoakan semoga para dokter ini diberi perlindungan. Amin. Oke, sampai di sini sahabat Berita Indonesia Link, bincang-bincang khas angkringan Berita Indonesia Link pagi mengenai COVID-19, PSBB diperketat. Kita berharap akan segera hilang COVID ya, dan mudah-mudahan vaksin juga cepat ada nih datang ke Indonesia. Iya. Oke? Tetap bersama Berita Indonesia Link pagi karena setelah ini Anda bisa menyaksikan berita selebriti Indonesia. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, sekarang kita beralih ke berita selebriti Indonesia. Ada cukup banyak berita yang disiapkan pagi hari ini untuk Anda. Dua berita pertama yaitu mengenai Pinkan Mambo yang pernah jatuh miskin dan pernah berpikir untuk menghabisi hidup. Aduh, gawat. Nah, yang kedua adalah Ayu Ting Ting punya pacar bule, tanda tanya besar. Nah, kita ikuti beritanya. Siapa sih yang gak kenal dengan Pinkan Mambo? Terkenal lewat ratu yang dibuat Maya Estianty, nama Pinkan Mambo pernah melejit di dunia hiburan tanah air. Pinkan Mambo juga memiliki suara yang mumpuni dan sudah tidak lagi diragukan. Tapi siapa sangka, ia ternyata pernah berada di titik paling terendah. Pinkan Mambo mengatakan nyaris bunuh diri lantaran stres ditimpa banyak masalah. Tak hanya itu, Pinkan Mambo juga mengatakan ia pernah terlilit hutang mencapai 100 juta rupiah. Punya hutang sampai 100 juta rupiah juga dianggap Pinkan Mambo adalah satu hal yang sangat menakutkan. Pinkan cerita bagaimana setiap hari didatangi oleh penagih hutang untuk melunasi uang yang sudah dipinjamnya. Tak hanya itu, pernikahannya juga sempat terancam bubar jalan lantaran dirinya yang selalu bertengkar setiap hari dengan sang suami. Tapi akhirnya, Pinkan Mambo berdoa dan berusaha sedikit demi sedikit agar bisa bangkit dari keterpurukan. Pinkan pun sampai bingung dari mana ia harus mendapatkan uang untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Kini, bisnis Pinkan Mambo sudah kembali bangkit. Ia pun memulai bisnisnya dengan perlahan tapi pasti.
Pinkan Mambo juga curhat pernah jatuh miskin. Ia mengaku tak dapat job nyanyi selama 5 tahun. Mendengar jawaban itu, Melanie Ricardo pun justru penasaran. Ia menduga ada yang ditutupi oleh Pinkan Mambo. Kini, bisnis Pinkan Mambo sudah kembali bangkit. Dangdut Ayu Ting Ting diisukan sudah memiliki pacar. Laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu dikabarkan seorang bule. Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum pun angkat bicara soal pacar baru sang anak. Ia tak menampik atau membenarkan isu itu dan hanya meminta doa. Umi Kalsum mengatakan saat ini dirinya belum bisa berkomentar soal pacar baru pelantun lagu Sambalado itu. Ia hanya berharap sang anak menemukan calon suami idamannya. Tak ingin terlalu dalam mencampuri urusan sang anak, Umi Kalsum menyerahkan pilihan dan keputusan kepada Ayu Ting Ting. Kendati begitu, hingga kini Umi Kalsum memastikan Ayu Ting Ting belum memiliki pacar. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting menikah di usianya yang terbilang cukup muda, yakni 21 tahun. Ia menikah dengan seorang pengusaha bernama Henry Baskoro Hendarso atau Enji. Keduanya menikah pada Juli 2013 silam dan dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Humairah Rozak. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Di awal tahun 2014, Ayu Ting Ting menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Depok. Keduanya pun resmi bercerai di bulan April 2014. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Enji sempat menarik perhatian publik. Selain karena umur pernikahannya yang singkat, Ayu Ting Ting juga sempat menyembunyikan kabar kehamilannya. Ayu Ting Ting bahkan dikabarkan tidak memberitahu Enji bahwa dirinya telah melahirkan. Terkait masalah ini, keduanya bahkan sempat berseteru dan saling memberikan tudingan. Selepas perceraiannya, Ayu Ting Ting beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, seperti Ivan Gunawan, Syahir Syekh, Hussein Alatas, dan Didi Riyadi. Ayu Ting Ting juga sempat dikabarkan menjadi orang ketiga di antara pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan beredar kabar pula bahwa dirinya dan Raffi Ahmad telah menikah siri. Namun baik Ayu Ting Ting maupun Raffi Ahmad menampik kabar miring tersebut. Nah, itulah 2 berita selebriti, masih ada banyak lagi. 3 berikut ini berita, yaitu dari Giselle yang katanya merasa bersalah. Lalu ada juga berita dari Citra Kirana yang masih senang-senangnya ya, sedang ngomong bayi. Dan ketiga adalah informasi mengenai Vanessa Angel. Apa berita Vanessa kali ini? Mengambil keputusan untuk berpisah dengan Gading Martin rupanya menjadi keputusan yang dirasa salah oleh Gisela Anastasia. Diketahui, Gading dan Giselle resmi bercerai pada 23 Januari 2019 lalu. Perceraian pasangan ini sempat menghebohkan banyak publik. Pasalnya, rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia hampir tidak pernah diterpa isu miring. Namun, baru-baru ini Giselle mengakui bahwa keputusannya untuk bercerai itu salah. Bahkan dirinya sendiri tidak mampu memberikan solusi untuk teman-temannya jika menanyakan perihal rumah tangga karena Giselle tahu keputusannya itu salah besar. Hal itu disampaikan Giselle di YouTube Daniel Mananta pada Selasa 15 September 2020. Menurut Giselle, bercerai itu tidak seenak yang dibayangkan karena akan timbul masalah-masalah baru. Seperti akan terus dihantui rasa bersalah dalam mengambil keputusan. Meski terlihat bahagia setelah bercerai dari Gading, Giselle mengakui itu hanya tampak di depan publik saja. Seringkali perasaannya hancur karena sudah mengecewakan banyak orang, terutama anak semata wayangnya Gempita Nora Martin. Kini dirinya hanya bisa menangis saat melihat Gempi kehilangan waktu bersama papanya. Terutama kehilangan waktu bersama saat ingin tidur dan bangun tidur.
Bahkan iblis suka masuk ke dirinya dan terus mengatakan jika itu salahnya memisahkan Gempi dari papanya. Lambat laun, Gisel mencoba berdamai dengan dirinya sendiri agar tidak terus-menerus dihantui rasa bersalahnya dengan lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Aktris Citra Kirana kini tengah berbahagia menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Namun sayang, di tengah kebahagiaannya itu, istri Rezky Aditya tersebut malah dikabarkan sedang jatuh sakit. Bahkan saking sakitnya, Citra Kirana sampai seharian terbaring di tempat tidur dan menitipkan bayinya kepada sang ibu. Sang ibu pun tak tinggal diam dan langsung menghubungi Rezky Aditya yang tengah syuting lantaran melihat Citra Kirana terus menangis. Menjadi suami siaga, Rezky pun langsung membawa istri tercintanya ke rumah sakit. Usai bikin panik, Citra Kirana pun menjelaskan bahwa kondisinya saat itu seperti peradangan payudara. Menurut pengakuannya, hal itu terjadi lantaran ia jarang memompa ASI-nya. Siapa sangka, hal itu malah membuat tubuh Citra Kirana kesakitan hingga demam tinggi. Rezky pun ikut memberikan kesaksian bahwa saat itu istrinya tengah demam tinggi. Mengetahui kondisi itu, Citra Kirana pun mengakui pusing dan takut untuk menyusui sang putra. Tak hanya itu, Rezky Aditya juga mengaku takut apabila istrinya terkena virus corona. Lebih lanjut, Citra Kirana mengaku tak menyangka bahwa kondisi yang dialaminya adalah mastitis. Mastitis adalah peradangan pada jaringan payudara yang biasa terjadi pada ibu menyusui. Beruntung keadaan Citra Kirana pun membaik usai diberi obat oleh dokter. Di akhir kalimatnya, Citra juga memberikan pesan-pesan kepada para netizen untuk tak malas memompa ASI seperti dirinya. Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, mengungkap kondisi perekonomian keluarganya yang menurun. Ia mengatakan salah satu bisnisnya sampai ditutup. Gerai yang berlokasi di kawasan Tanah Abang itu ditutup akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan Pemda DKI Jakarta. Bibi Ardiansyah mengaku kalau toko itu tidak beroperasi selama 7 bulan semenjak adanya pandemi virus corona. Bahkan gara-gara itu, ayah satu anak ini sampai menjual sepeda kesayangannya. Tak cuma itu, Bibi Ardiansyah juga sudah menjual jam mahalnya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia tidak memungkiri bahwa tahun ini menjadi tahun yang terberat untuk dilalui. Apalagi Vanessa Angel berurusan dengan hukum karena masalah kasus penyalahgunaan narkoba. Kendati begitu, Bibi Ardiansyah tidak pantang menyerah. Dia percaya urusan rezeki sudah diatur Tuhan. Yang pasti, Bibi Ardiansyah menekankan bahwa prioritasnya kini adalah Vanessa Angel. Dia berupaya agar istrinya itu tidak stres dengan cobaan yang dialami bertubi-tubi. Satu di antaranya, ia mengajak Vanessa Angel pergi ke panti asuhan agar bisa lebih banyak bersyukur. Nah, masih ada 2 berita lagi dari berita selebriti Indonesia, yaitu Vidi Alviano yang katanya punya kastil di Jerman. Wah, ini ngalahin Sultan Andara nih. Raffi gimana? Vidi punya kastil di Jerman. Nah, yang kedua adalah Audi Marisa yang resmi dinikahi oleh Anthony C. Kita ikuti beritanya. Kedatangan Vidi Aldiano di acara Okai Bos membuat sang tuan rumah Raffi Ahmad minder. Raffi Ahmad jadi minder setelah tahu aset kekayaan keluarga Vidi Aldiano yang bak sultan sungguhan.
Vidi Aldiano malu-malu ketika disebut anak sultan karena ayahnya yang diketahui memiliki kastil di Jerman. Untuk pertama kali sepanjang karirnya di dunia hiburan, Vidi Aldiano merasakan disambut dengan cara yang berbeda oleh Nagita Slavina. Disebut anak sultan karena memiliki kastil di Jerman, Vidi Aldiano menjelaskan kalau kastil tersebut milik ayahnya. Vidi menceritakan kastil-kastil di Jerman saat ini sudah dijual untuk umum sehingga bisa dimiliki siapapun. Hal itu sekaligus menjelaskan kalau Vidi memiliki kastil bukan karena dia memiliki ikatan dengan keluarga kerajaan. Tanggapan Vidi Aldiano ini sukses membuat Raffi Ahmad iri. Vidi justru tak merasa bangga karena memiliki sesuatu yang bukan dari kerja kerasnya. Usai Audi Marissa resmi menikah dengan Anthony Syek pada Sabtu 12 September 2020, unggahan curhatan ibunda Audi Marissa, Jenar Marissa di Instagram Story jadi sorotan publik. Dalam curhatan di Instagram Story-nya, Ibu Audi berdoa untuk orang-orang yang disayanginya. Netizen pun banyak yang menduga curhatan itu ditujukan untuk putrinya Audi Marissa. Diketahui saat di pernikahan Audi dan Anthony digelar, Ibunda Audi Marissa dan orang tua Anthony Syek tidak menghadiri pernikahan mereka. Ibunda Audi Marissa disebut-sebut tidak memberikan restu kepada putrinya untuk menikah dengan Anthony Syek. Namun Audi menampik kabar tersebut. Ia memberikan alasan sang ibu tidak hadir dalam pernikahan. Menurut Audi, sang ibu tengah dalam kondisi sakit dan takut terpapar virus corona jika menghadiri pernikahannya dengan Anthony Syek. Hal itu Audi sampaikan melalui Instagram Story-nya. Wanita berusia 25 tahun itu resmi menikah dengan Anthony Syek pada Sabtu 12 September 2020 di sebuah hotel yang berada di kawasan Jakarta. Ya, itulah berita dari selebriti Indonesia. Berarti sudah cukup Bang Oni menemani Anda di pagi hari ini di Berita Indonesia Link Pagi. Tapi sebelum Bang Oni tutup, kita lihat lagi Billing Smile pagi hari ini. Billing Smile pagi hari ini, pekerjaan sulit pun jika dikerjakan dengan bahagia pasti akan menyenangkan. Ya, kalau Anda ingin bekerja, berangkat dari rumah, baca bismillah dan harus dengan hati yang bahagia. Kalau Anda happy, pasti pekerjaan Anda pasti akan baik dan hasilnya pun akan maksimal. Oke, Bang Oni dan seluruh kerabat kerja Berita Indonesia Link Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi besok di Berita Indonesia Link Pagi hari Jumat tanggal 18 September 2020. Salam Berita Indonesia Link.